Jamaah Ahad pagi Masjid Al-Amin Secang Magelang, yang mudah-mudahan yang rawuh ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan umur, keberkahan usia, keberkahan harta dan keluarga. Mari kita awali majelis Ahad pagi ini dengan bersama-sama menghadirkan hati untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak mampu menghitung nikmat Allah, baik dengan hitungan bilangan biasa maupun lipatan. Ta'uddu itu dengan hitungan biasa, satu dihitung satu. Latuh suha dihitung dengan lipatan pun tidak bisa. Misalnya kita hitung 5 dihitung 1 atau 10 dihitung 1. Nikmat Allah yang banyak itu tidak mampu kita hitung dengan hitungan biasa maupun lipatan-lipatan. Saking banyaknya nikmat. Namun kita lebih akrab dengan menghitung sesuatu yang tidak kita sukai daripada nikmat. Nikmat Allah saking banyaknya malah nggak bisa dihitung. Tapi kemudian kita akhirnya justru lebih banyak menghitung musibah yang menimpa. Padahal musibah dengan nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih banyak nikmat. Tapi kita menjadi ahli akuntan luar biasa, ahli akuntansi kalau menghitung musibah. Berapa kali kita kena musibah dihitung itu. Begitulah kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, qudwah kita, panutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan risalah yang beliau sampaikan, umat manusia yang hidup di muka bumi ini bisa mengenal kebenaran, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Mudah-mudahan ngaji kita ini dalam rangka untuk semakin lebih mengenal apa yang Rasul sampaikan, apa yang Rasul pernah ajarkan kepada para murid-murid beliau, yaitu tabi'in, yang dilanjutkan kepada muridnya lagi tabi'ut tabi'in, dan terus kepada muridnya lagi yang namanya generasi penerus. Ada ulama warasatul anbiya, para pewaris Nabi, ilmu-ilmu Nabi. Hingga hari ini terus kita berupaya untuk mendapatkan warisan itu dengan kita mengadakan majelis-majelis ilmu. Para bapak, para ibu, kita lanjutkan materi selapan kepengker. Ada 6 langkah jerat setan. 1, syirik, gitu. 2, bid'ah. 3, dosa besar. 4, dosa kecil, gitu urutannya. Yang keempat, dosa-dosa kecil. Dijadikan seorang hamba meremehkan dosa-dosa kecil. Dianggap hanya dosa-dosa kecil yang mudah untuk dihilangkan. Istighfar dan amal soleh. Memang ada keterangan-keterangan bahwa dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal soleh atau istighfar. Imam Nawawi rahimahullah, beliau menerangkan kalau dosa-dosa as-shaghair, dosa-dosa kecil, bisa dihapus dengan amal soleh. Tapi kalau dosa-dosa besar tidak bisa dihapus hanya dengan amal soleh. Kalau dosa besar harus dengan bertaubat, gitu. Dosa besar harus dengan bertobat.
Contohnya berzina. Ngaten. Contohnya lagi yang lain mencuri. Dosa-dosa besar itu dosa-dosa yang diterangkan hukumannya. Ada hudud namanya. Ada batasan-batasan. Seperti mencuri itu dengan memotong tangan. Itu namanya hudud. Atau misalnya zina hukumannya rajam. Itu kalau sudah menikah. Kalau belum menikah tidak dirajam. Di apa? Dijilid, dicambuk, dijilid dan diasingkan. Nah ini dosa-dosa besar. Dosa kecil nggak bisa, makanya dosa besar menghapus ya, dosa besar kok kemudian dihapus hanya dengan amal soleh gitu. Rajam itu mati, kalau jilid enggak. Bagi orang yang sudah menikah, kalau melanggar sampai berzina maka rajam, menurut Islam begitu. Kalau belum pernah menikah dijilid, dicambuk. Itu pun harus ada 4 saksi. Sementara ketika ada orang berzina bisa dilihat 4 orang itu sulit. Apa sing roh jarek celuk-celuk. Pak. Inilah Islam itu nggak gampang memberi hukuman. Orang kadang melihat dari sisi Islam ini hukumannya rajam, gitu kan? Tidak dilihat sampai hukuman rajam diturunkan. Itu sebab apa? Orang yang berzina disaksikan 4 orang, yang bersaksi 4 orang. Kalau baru 2 orang nggak sah. Sementara kan sulit untuk kemudian 4 orang itu bisa hadir bareng nonton wong zina. Utawa sing loro men genep kowe golek loro meneh kono celuk kancane. Misalnya begitu. Nah, kita sering-seringnya melihatnya dari sisi itu karena tidak paham agama. Ingin kemudian mengkritisi agama. Itu zina. Jadi zina tidak mudah diterapkan. Maka sepanjang sejarah yang kita lihat dalam beberapa riwayat hadis, dulu kalau ada orang berzina, ada yang pernah dilihat 4 orang? Belum kita dapati itu. Tetapi orang yang berzina yang mengaku, yang datang kepada Nabi karena khawatir hukuman di akhirat 100 kali lipat. Daripada ngerekoso nemen ning akhirat, saiki ngaku wae. Gitu. Maka datang kepada Nabi untuk mengaku saya berzina. Sementara saat itu mengaku dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Maka kemudian ditunda pula hukuman rajamnya sampai melahirkan. Setelah itu kemudian setelah melahirkan pun tidak langsung dihukum lagi rajam. Kenapa? Menyusui lah. Yang itu kenapa tidak dihormati itu, dilihat gitu loh. Kilo Islam manusiawi. Ibu yang berzina dalam keadaan hamil ditunggu sampai lahir. Ketika sudah lahir ditunggu lagi 2 tahun untuk menyelesaikan tugas ibu. Kan gitu. Kemudian setelah itu baru dirajam. Ketika kemudian ada percikan darah yang kemudian memercik ke beberapa orang marah. Ya rada basane misuh-misuh ngono. Apa kata Nabi? Wanita ini dengan taatnya, tunduknya kepada hukum Allah, maka surga baginya. Ketaatan, ketundukan, pasrahnya dengan hukum Allah justru oleh Islam dihormati dan dihargai. Jangan kau hardik, jangan kau cela. Karena adanya darah yang muncrat, yang mengenai
tubuh beberapa orang yang ketika itu ada di sekitarnya. Justru dia mendapatkan surganya Allah karena ketundukannya. Karena nanti akan muncul di akhir-akhir terus bukan orang yang tunduk kepada syariat Allah, tapi ngeyel dengan syariat Allah. Saat ini wonten mboten sing ngeyel. Oh kakek. Golek otak-atik supaya matuk. Hukum di otak-atik. Akan muncul orang-orang yang mengotak-atik hukum. Jangankan hukum manusia, hukum Allah aja di otak-atik kok. Gitu. Ini kan sudah banyak kita saksikan. Hukum di otak-atik karena ada kepentingan, baik pribadi, golongan atau apa. Karena anak saya mau daftar jadi wakil lurah. Daftar Pak Lurah. Kan Pak Lurah. Begitu. Ya gitulah keadaan. Bapak Ibu sekalian, inilah kondisi yang makin ke sana, maka pertanda zaman sudah semakin akhir. Hukum dibuat main. Ini yang terjadi. Hukum buatan manusia bisa diatur lagi. Karena anak saya mau daftar, bukan lain. Kalau ini kan ada beberapa bapak kan mantan nih bapak polisi ya. Gitu. Karena saya mau daftar Pak polisi atau Pak tentara gitu. Ternyata anak saya kurang begitu dhuwur. Gitu kan, kurang begitu tinggi, sementara syaratnya harus tinggi. Ya ketika belum daftar, belum diterima, ya sesuk didonake ketinggiannya itu ya. Itu Masya Allah itu ya. Jadi karena standarnya 170 ya, atau 165 misalnya, atau 100. Ayo kok dhuwure jebule ming 160 ya digawe saiki ngene wae sing rada endek gitu kan. Biar anak saya bisa masuk. Onten apa mboten? Lho, kok husnudon apa husnudon nih? Dia ya ono Pak tentara gitu kan. Di depan saya Pak tentara ini. Ya, Bapak Ibu sekalian itulah. Jadi mungkin dulu dengan sekarang ketika Pak Dardiri menjabat, ada Pak Lukito di sini, mantan Pak Kabak Wonosobo nih beliau. Langsung ada Pak Edi Suprapto nih. Ini rawuh juga itu Pak Edi. Mboten tinggal gitu. Mboten kelihatan. Beliau kapakop atau manggung. Dulu dengan sekarang mungkin semakin berbeda. Itulah keadaan gitu. Karena memang ya hukum Allah saja berani dirubah. Lah gitu. Nah ini mah Bapak Ibu. Maka hari demi hari keujian manusia semakin berat mendekati hari akhir. Apalagi saudara-saudara kita yang hari ini di Palestina. Ini tekan Palestina, saya pakai sal menkelingan saudara kita di Palestina. Tadi malam ngaji dengan Pak Bintoro juga pakai sal. Palestina di Kerincing tadi malam. Ini banyak sekarang ya memang Allah sedang menyiapkan masyarakat penduduk Palestina untuk kelak Palestina menjadi mahsyar. Apa mahsyar? Mahsyar. Tempat berkumpul. Mahsyar itu nanti tempat berkumpul. Tempat berkumpul paling aman di akhir zaman itu nanti di Palestina. Dunia semuanya kacau balau. Di mana-mana kekacauan. Tanah suci pun kacau. Dua tanah suci Makkah Madinah kacau. Yang paling aman itu nanti ada di Palestina. Allah menyiapkan Palestina dengan kondisi seperti itu. Memang ujian berat untuk orang-orang Palestina. Kami beberapa kali hadir untuk menggugah semangat saling bantu membantu, tolong menolong. Karena orang beriman itu al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan wahid yasuddu ba'duhum ba'da.
Orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain itu kenapa? Satu dengan yang lain seperti bangunan, saling menguatkan. Yasuddu ba'duhum ba'du. Kita yang di negeri ini belum seberapa. Yang di sana sangat parah. Orang Israel memerintahkan satu penduduk, satu perkampungan untuk meninggalkan perkampungan itu supaya nanti ketika terjadi pertempuran darat mereka nggak kena, gitu. Supaya mereka nggak kena. Ternyata setelah mereka meninggalkan kampung, di tengah perjalanan mereka dibom. Maka sekarang dikutuk oleh dunia. Hari ini nanti di Monas maksimal mungkin jam 10 dari mulai pagi jam 8 akan ada apa bahasanya ya, bela Palestina lah. Ada konon nanti Bapak Presiden juga akan hadir, Ibu Menteri Luar Negeri juga akan hadir untuk peduli Palestina. Mengerikan Bapak Ibu sekalian. Saya hadir sampai di daerah Batur kemarin, Anayasa, Batur, daerah Wanaabdi, daerah Banjarnegara, menggalang dana untuk Palestina. Saya tanpa mentahrid, hanya biasa saya sampaikan materi, alhamdulillah dapat 40 juta. Malam Jumat kemarin kami di Temanggung, di salah satu kampung tingkat ranting Muhammadiyah, tingkat ranting dapat 85 juta. Ranting, Mbak. Ranting itu bisa mencapai 85 juta. Setelah kami perlihatkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran tentang keberkahan tanah Syam, Libanon, Jordan, Syria, dan Palestina. Syam itu pusatnya ada di Palestina. Palestina pusatnya ada di Al-Aqsa. Itu dulu Nabi kenapa mesti dari Makkah ke Palestina dulu untuk naik ke langit Sabtu 7? Kenapa dari Masjidil Haram Ka'bah kemudian menuju Masjidil Haram di Al-Aqsa naik langit Sabtu 7? Karena memang tanah ini tanah yang berkah. Bahkan banyak nasihat Nabi untuk para sahabat agar ketika terjadi kekacauan di bumi ini, kamu masuklah Sam. Kepepete ora iso masuk Sam, masuklah di Yaman, begitu. Nanti dunia ini akan semakin kacau. Semakin kacau dunia ini. Di mana-mana kekacauan, di mana-mana kedoliman. Orang-orang yang baik, orang-orang yang takut dosa, orang-orang yang takut akhirat semakin dikucilkan. Semua kedoliman Masya Allah luar biasa. Sampai dalam hadis, kalau seandainya dunia umurnya tinggal sehari, maka hari itu Allah akan panjangkan. Sehingga orang surup-surup, kok randang terbenam. Hari itu jadi panjang, kata Rasul. Hatta yub'ats fihi rajulun min ahli baiti. Sampai nanti akan diutus seorang laki-laki dari keturunan Nabi, ahli baiti. Berarti keturunan Quraisy. Yang namanya sama dengan namaku. Iwati ismuhu ismi. Wasmu abihi ismu abi. Bapaknya namanya sama dengan nama bapakku. Gitu Bapak Ibu sekalian. Berarti nama pemimpin yang akan mengakhiri kepemimpinan dunia nanti namanya Muhammad. Bapaknya Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Itu nanti. Lahirnya posisinya ada dari wilayah Sam sampai ke Yaman. Wilayah Sam sampai ke Yaman. Nek orang Jawa mengatakan ratu adil, gitu. Karena dia akan memimpin dengan
keadilan dan kejujuran. Nanti dia akan memimpin dengan keadilan dan kejujuran gitu. Jadi di mana-mana setelah sebelumnya ya, sebelum itu munculnya zulman wa jauron. Sebelumnya muncul kedoliman di mana-mana. Orang tidak membedakan dosa kecil, dosa besar, harus pokoknya lakoni. Bahkan kerusakan sudah merajalela. Maka saat itulah Isa Al-Masih turun di Bandara Internasional Al-Quds Damaskus. Ketika Dajjal sudah merajalela kemana-mana, kemudian Dajjal melihat Isa turun dari langit, meleleh tubuhnya, lari ke arah timur, dikejar oleh Isa, dibunuh dengan tombaknya, dan tombaknya masih meneteskan darah. Kelihatan saat itu. Dan yang memimpin saat itu adalah Imam Mahdi, Ratu Adil, karena seadil-adilnya memimpin. Jadi Ratu Adil tidak keluar dari Jawa Tengah. Ratu Adil tidak keluar dari Solo. Ratu Adil tidak keluar dari Semarang, paham? Kok dia malah kampanye? Gitu. Siapa yang akan memimpin dengan keadilan? Lahir dari wilayah Damaskus, ibu kotanya Syria, sampai ke nanti Syam, sampai ke nanti Yaman. Maka yang paling berat godaannya adalah di daerah ini. Ujiannya sekarang berat sekali. Itulah Bapak Ibu sekalian, mengerikan. Ada anak-anak yang saya melihat mengikuti terus beritanya itu, anak kecil Palestina, kakinya kena peluru, kakinya kena percikan. Ketika dioperasi, bacanya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ting mriki wonten, nek disetel mari suwi ningo. Gitu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini karena panasnya Palestina, kita bahas Palestina enggak apa-apa ya. Saya loncat sebentar. Ini buat nggak di periksaan ya, yang bapak-bapak. Niko Bapak Ibu. Sebentar, sing mana ya? Nggak pakai kacamata lah. Niki. Sudah usia. Nggak ada suaranya. Ini anak kecil ini. Niko Pak. Ini harusnya ada suaranya harusnya. Niki kayak dioperasi niki. Ini bacanya ayat-ayat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana gitu. Ini anak di sana hari-harinya ngapal ke Quran, Pak Bu. Niki baca ayat ini. Ini Pak. Ini yang kelak akan memimpin dunia, ini anak-anak begini Pak. Anak-anak yang kecil-kecil tapi sudah dekat dengan Al-Quran. Maka kemarin ketika melihat begini langsung itu Bapak Ibu. Sing awalnya dengan kotak yang berjalan dapat 14 juta Pak. Kotak berjalan dapat 14 juta. Setelah kemudian saya mulai, terkumpul jadi total 85 juta. Gitu. Kita tidak bisa ke sana. Ya kan gitu. Maka ada 3 cara untuk Palestina. 1, dakwah. Doa dan donasi. Berapa Bapak Ibu? 3. Untuk ikut berpikir Palestina. 1, dakwah. Dakwah itu adalah mengenalkan tentang Palestina, menerangkan kepada yang lain. Kita ajak mereka berpikir untuk menerangkan Palestina. Itu dakwah, menerangkan. Bumi yang diberkahi itu diterangkan sampai 5 kali dalam ayat. Ada juga dengan menerangkan bumi inilah nanti kepemimpinan dunia akan muncul. Kalau kita tidak bantu sana, pasti Palestina menang. Kita tidak berdoa, Palestina menang. Hanya kita rugi
ketika tidak ikut berdonasi, tidak ikut berdoa untuk Palestina, tidak ikut menerangkan tentang Palestina. Kita ini tidak opo-opo Palestina menang. Pasti menang, karena janji Nabi begitu. Hanya kita yang tahu hari ini, tahu keadaan sana, tidak ikut berpikir rugi. Nah, Bapak Ibu nih, periksa lagi. Lari sekecil ini. Oh, masih kecil. Ini ada suaranya, tapi kan nggak ada suaranya, jadi keras harusnya. Ini boleh. Lagi sing arek ngelawan Israel. Ya Bapak Ibu. Lah di negeri kita usia segini cekelane nopo? Apa lumayan, udut. Oh cilik semenes menjadi anggota Ashabul Udud. Yang mereka harus prihatin, harus latihan bagaimana menghadapi kebengisan Israel, Pak. Masya Allah, saya melihat bagaimana untuk bisa menjadi tentara Al-Qassam itu syaratnya minimal 17 juz hafal Quran, Pak. Tidak gampang jadi tentara sana, minimal 17 juz. Dan tiap hari harus baca Quran minimal 1 juz. Juz 1 sampai juz 30 urutan. Lah kita juz apa? Juz jambu. Dari juz jambu ganti alpukat. Dari juz alpukat ganti juz sirsat. Begitu kan? Sana Masya Allah. Itu hari-hari mereka baca Quran. Harus izin sama orang tuanya. Tanpa izin orang tua tidak bisa. Harus izin kepada takmir masjid yang dia biasa sholat jamaah. Dan syaratnya 3 bulan terakhir tidak pernah meninggalkan sholat jamaah subuh. Golongan bangsawan ra klebu, bangsa tangyawan. Golongan bangsawan orang masuk. Gitu loh. Apalagi sholat Jumat tok lek jamaah ora masuk. Tindak ke masjid lek Jumatan tok daftar jadi tentara menghadapi Israel langsung tereliminasi. Masya Allah. Jadi orang-orang yang akan menghadapi Israel itu bukan karena kecanggihan senjata tok, tapi ketakwaan tingkat keimanan. Maka saya yakin menang ning mbuh kapan. Pasti menang. Gitu loh. Sana dengan keimanan kok, maka yang namanya karomatul mujahidin, karomanya para mujahid Palestina luar biasa, banyak sekali. Gitu. Kemarin Ibu PDA pimpinan daerah Aisyah Temanggung nge-share karomah mujahidin Palestina. Ya gitu. Karomahnya aneh-aneh, karomah itu aneh. Aneh itu 4. Aneh itu 1 mukjizat, 2 irhas, mukjizat, irhas, karomah, maunah, betul. Sesuatu yang kharijum minal adah, keluar dari kebiasaan, itu 4. Mukjizat ini para nabi, irhas calon nabi, karomah wali Allah. 1 maunah, orang-orang yang taat kepada Allah, maunah. Aneh, warnanya Masya Allah luar biasa. Maka kita ini nggak bantu sana menang. Kita ini nggak berdoa untuk sana menang. Mengkiambak tidak ikut beramal untuk kebaikan calon pemimpin dunia. Maka kemarin alhamdulillah ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ramai sekali. Sing do mresani kok do melu ngacung tuh akhirnya. Akae wae mak mes dina ming ping 3 wae wani sak yuta. Ming ping 3 lho. Apa meneh sing sedina ping 4 ping 5 wah 2 yuta lah ngono niku. Ketika tahrid ya mengobarkan semangat infak itu dihadiri banyak, itu akhirnya kan do nonton, do ngacung do lingu kan gitu. Dia mikirkan sing kono wae, sing kaya ngono wani semene. Lah mosok nyong ra wani, akhirnya tergugah. Itulah pentingnya untuk, dan Rasul pernah mengerjakan itu. Menggalang
Mriki pun digalang dana. Dapat berapa? Panitia? Berapa Pak Sotik? Oh Pak Imam yang tahu. Enggak digeber. Oh, nyambat lanangmu dadi ngono lho. Oh gitu. Nanti lah yo sing ora dadi sing sithik dadi akeh. Masek kemarin wedhus wis akeh, Pak. Kemarin itu saya kambing 1 ngono. Aku duweni wedhus. Kula duwe bedil jretke wehke. Senapan angin. Apa yang dipunya berikan untuk Palestina. Bapak Ibu, tak tambahi niki. Niki ora terenyuh niki. Nih, anak kecil niki. Wah, sayangnya enggak double ya. Nah niki cah cilik niki. Nangis terus diwacake Al-Fatihah sama bapak ini. Jadi meneng. Ini cah cilik ini kena wah percikan karu-karuan niki. Bapak ibu bosono ora. Niki bacake Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim, meneng sampai waladhdallin. Waladhdallin selesai nangis meneh. Akrab dengan Al-Qur'an. Oh. Niki cah cilik ejal Bu, mesani. Niki nonton-nonton riyen lah. Niki kemana saja ibunya karena harus dirawat di rumah sakit akibat keganasan Israel. Ini anak ini nunggui terus. Walaupun anak ini kena luka ini, sebelah kirinya tangannya kena luka ini, niki. Mengikuti terus. Bapak Ibu, no. Jadi memang seperti itulah Israel, Pak. Tah cilik ngasek prihatin ngeten niki. Nah, nek panjeneng asundal, ada lagi yang lain. Nah, niki nek ajeng mresani latihannya. Kenapa saya matur akan menang? Ya, akan menang niki. Niki latihan, Pak. Latihan menghadapi Israel. Ya. Mabure nggo alat kaya ngoten gawean sendiri lho, Bu. Mabur ngoten niku. Maka Israel ketakutan sebetulnya. Karena pada tanggal 7 itu tentara ahlinya yang dilatih bertahun-tahun meninggal banyak sekali. Aslinya mereka sudah kehilangan tentara ahli. Maka mereka membombardir sakarepe, cah cilik sikat, ibu-ibu sikat. Karena mereka pengen menghancurkan Hamas itu di mana? Al-Qassam itu di mana? Al-Fatah itu di mana? Ternyata mereka ada di bawah tanah. Hanya belum dirilis, ada berita di dalam tanah kedalaman 70 kilo. Di bawah tanah. Luasnya seluas Surabaya. Di dalam. Jadi ini ilmu orang-orang. Ya Bapak Ibu. Ilmu orang. Maka saya matur tadi, menang Palestina itu menang. Ya? Amin. Amin. Amin menang. Menang amin atau aman menang? Masya Allah, amin. Masya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalian doa ya. Ini Bapak Ibu. Asli Pak, mereka seperti itu mereka. Menang Pak nanti Pak. Hanya saja kapannya ini Allah masih menguji semuanya. Termasuk menguji kita yang di sini. Kita ini ada dana iman enggak untuk menjadi investasi akhirat di sana. Itu. Mau tidak mau mesti menang. Orang Israel kalah, mau tidak mau. Hanya kita melu udu ora. Maka harus melu udu. Saya kemarin WA Pak Toro, Mas Tojib istrinya. Ya, Bu Hanif, Mbak Hanif. Mbak iki rek ono Mbak, penggalangan dana untuk Palestina. Kemarin WA. Ustaz, ini ada 7 juta. Nek panjenengan tahu apa itu? Semesta. Medono ada semesta, Kandangan ada semesta, Kalibanger mana itu? Kali kok paling. Gemawang ada semesta, Juma ada semesta. Beberapa mat itu beliau kemarin
kirim juga. Ini Ustaz silahkan diambil, nanti utusan siapa? Ini ya, ada 7 juta alhamdulillah. Bukan untuk kita kirim sana, Pak. Karena kita tidak mungkin badan kita ke sana, awak kita ini. Kalau ke sana, wah kula mbok pengen mriko niki. Gagas sing pengen iki saking mumpete mikir murid ning Indonesia aja. Ora klebu, Pak, diseleksi. Karena bisnis apa wae gagal mutung, akhir kula tak mati mawon. Gitu. Dodolan bisnis nginggu mirmut pangan tikus. Nginggu trielu pangan kucing. Nginggu wedhus kembung mati kabeh. Akhirnya bosen urip mangkat ning Palestina ora klebu. Orang yang di Palestina bukan orang yang mumet ngrasake urip. Itu loh, Pak. Bukan orang yang kecewa di mana-mana. Nyalon ra dadi-dadi. Mangkat bukan itu. Ono calon tetap barang. Tetap calon maksudnya. Bukan begitu, Pak. Kita ke sana itu Masya Allah. Karena orang-orang yang memang ada ketulusan. Surga yang dicari. Maka kalau badan kita tidak ke sana, ya fulus lah. Dana lah yang ada. Maaf kalau tidak punya skill, tidak punya keahlian. Ke sana, mah nyun sewu, ngewangi maem. Ngurang-ngurangi jatah, makan siang. Kalau nggak punya skill, ke sana malah mengewangi maem. Gitu. Maka kirim. Alhamdulillah Persyarikatan Muhammadiyah. Tanggal 1 November kemarin telah mengirim 45 miliar. Berapa Bapak Ibu? 45 miliar. Ini masih ditunggu sampai Desember. Masih ditunggu sampai Desember. Maka Bapak Ibu belum. Ini aja pemberitahuan dari PP Muhammadiyah. Itu ditunggu sampai Desember. Bisa jadi mulur nanti, tambah lagi. Kalau yang mau berdonasi untuk Palestina masih ada waktu sampai Desember. Sekarang baru November. 1 November Muhammadiyah sudah kirim 45 miliar. Lumayan akeh. Mudah-mudahan menguatkan sana. Gitu nggih. Niki Bapak sekalian, Ibu sekalian. Ada yang sangat merisani, ada tulisan apa di situ? Nek mau dilihat lagi untuk menguatkan kita. Putih Bapak Ibu ada yang ini anak yatim nih. Bapak Ibu bukan anak yatim. Ini anak bapak ibunya sudah tidak tahu di mana. Itu. Cah loro niki bapake ning ndi nek urip isih urip ning ndi nek mati di kuburane ora ngerti. Lingu kaya ngopo rasane Bapak Ibu. Ini yang guyang-guyu masih cilik. Ning cetha bapak ibu ora jelas ini. Ngene iku. Nah. Niki bocah niki yo kena percikan-percikan debu-debu. Bom niku ngasih irunge barang melu ireng niku. Nah, rambutnya ngasih jegrak kabeh. Nah. Niki asli Bapak Ibu. Niki mboten apa? Sinetron. Skenario langit. Nah, yang lebih lagi yang ini Bapak Ibu. Nah ini. Sumpah masyarakat Palestina melihat jenazah yang begitu banyak di depan mereka. Siap untuk meneruskan perjuangan. Niki jenazah-jenazah niki. Siap berjuang untuk mempertahankan tanah Al-Aqsa. Masjidil Haram Al-Aqsa. Nah ini sayangnya kok yo ada sing memerintahkan kan meninggalkan Al-Aqsa barang. Kan hijrah, kan meninggalkan Al-Aqsa seperti dulu Nabi juga hijrah. Tanah Palestina itu tanah milik orang Palestina. Israel datang menjajah. Sementara dunia mengutuk penjajahan. Indonesia pun dituangkan dalam undang-undang. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Terus? Maka penjajahan harus dihapuskan. Dan seterusnya. Kan betul cetak. Penjajahan harus dihapus. Maka ini kan penting untuk kita paham. Nggak ada, nggak boleh. Mereka itu penjajah.
Lah kok malah sing rakyat Palestina suruh meninggalkan, entek toh. Kalau rakyat Palestina meninggalkan Palestina, maka nanti Al-Aqsa dikuasai mereka. Ini tanah suci, haram. Tanah haram itu 3, ya kan? Ataupun bahasanya Masjidil Haram itu. Haram Makkah, haram Madinah, haram Al-Aqsa. Negeri para nabi loh. Negeri hijrahnya Nabi Ibrahim itu ke Sam. Dulu dari Babilonia. Babylon itu Irak. Dari Irak hijrah ke Mesir, dari Mesir hijrah ke Palestina, Sam. Melahirkan di sana lahir Ishak, Nabi Ishak. Nabi Ishak diwarisi Al-Aqsa. Lahir Ismail lebih dulu, Ismail lahir diwarisi Masjidil Haram. 2 putra Nabi diwariskan kepadanya Al-Aqsa dan Al-Haram Makkah. Dan semua keturunan Nabi Ibrahim, kalau ada Nabi dan Rasul utusan setelah Nabi Ibrahim, semua adalah keturunan Nabi Ibrahim. Itu tempat yang diberkahi itu. Maka ini tempat yang diberkahi. Tempat Palestina, tempat yang diberkahi. Maka walau kita tidak di sana, walau kita tidak sampai sana, tetaplah kita berupaya untuk ikut membantu. Ini adalah kemanusiaan juga. Bahkan sekarang Bapak Ibu niki sing demo besar-besaran, Amerika masih terus demo. Itu. Bahkan ada kerusuhan kemarin di Amerika antara pendukung Israel dengan pendukung Palestina. Niko Bapak Ibu. Muslim dunia mengutuk apa? Perbuatan Israel. Begitu. Di mana-mana. Karena memang ini perbuatan yang tidak didukung oleh kemanusiaan. Masuk cah cilik-cilik barang ibu-ibu hamil barang dibuang. Bahkan sekarang kata yang kemarin kita dengar sampai ke rumah sakit. Rumah sakit pun kena. Rumah sakit kena. Rumah sakit Indonesia juga iya. Rumah sakit Indonesia itu jasanya Bu Fadilah itu. Siti Fadilah Supari. Jadi Bu Fadilah itu kenal dengan petinggi Palestina. Dulu ada Mercy namanya. Mercy ini juga orang-orang yang punya kepedulian besar terhadap Gaza. Dr. Jos Rezal ya. Dan tim dan ada lainnya ya. Mercy ini sudah lama ngincer untuk bisa beli tanah di Palestina. Tapi tidak kunjung dapat. Lah Ibu Siti Fadilah Supari mendapatkan tanah, akhirnya kerjasama dengan banyak pihak, termasuk dari Indonesia. Dulu FPI juga mantu itu. Untuk bikin rumah sakit di Gaza. Jadilah rumah sakit Gaza itu. Yang banyak menolong rumah sakit Indonesia di Gaza. Banyak menolong orang-orang yang kena kedoliman dari orang-orang Israel. Bapak Ibu sekalian niki kembali ke materi, tidak malah buatan rambung. Nah. Yang keempat sudah ya, dosa-dosa kecil. Ya. Kita selesaikan. Imam Al-Ghazali berkata, dosa kecil akan menjadi dosa besar karena satu, menganggap remeh dosa tersebut. 2, terus-menerus dikerjakan. Jadi kalau jerat yang keempat ini tetap orang tidak mau melakukan dosa kecil, dosa besar tidak dikerjakan, dosa kecil tidak dikerjakan, diteruskan bawahnya. Dia menggunakan jerat yang kelima. Disibukkan dengan perkara-perkara mubah. Mubah itu perkara yang boleh. Perkara yang diperbolehkan. Mubah. Ning yo sibuk. Sehingga dia tidak mengambil amalan yang lebih sunnah. Dia sibuk dengan yang mubah,
akhirnya sampai mboten nglakoni sunnah gitu. Nanti ini jebakan yang kelima. Jadi sesuatu yang mubah dijadikan alat oleh iblis agar seseorang hamba menyia-nyiakan dan meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan Allah, di mana sekarang banyak sekali pemuda-pemuda yang gandrung dengan sepak bola contohnya. Bukan sepak bolanya, nonton. Nek sepak bola itu sehat. Nek nonton tangi jam loro. Tangi jam 3 ming ndelok wong rebutan kulit glinding. Kulit ngono kaya menimpa kiai barang. Menimpa ustadz barang. Bangun malam itu untuk nonton boleh, memang wong mubah kok. Boleh. Gitu. Akhirnya apa? Dia ketinggalan dengan sunnah. Bahkan tidak hanya situ, setan pinter. Dari yang nonton itu bangun malam, akhirnya kurang tidur, pagi aras-arasan bekerja. Ketika Piala Dunia digelar, banyak cerita, banyak informasi, ibu-ibu yang minta cerai. Tobatannya itu pengadilan agama. Banyak kasus. Kenapa kok ibu-ibu minta cerai? Karena bapak-bapak pada bangun malam, tidur siang, sehingga nggak bekerja. Ibu-ibu udah bingung. Nah ibu-ibu dari nonton bal-balan boten? Oh boten. Tak ini ngancani ngono. Kok jangan kompak men. Ini Bapak Ibu, kondisi-kondisi seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang tidak tahu pentingan amal. Mubah boleh, tetapi tidak prioritas. Ada yang ibu-ibu yang hari-harinya Senin sampai Sabtu sibuk dengan hal-hal yang tidak mengena sasaran. Nanti Ahad ya, Ahadnya datang ke sana kemari untuk nyari ini itu karena libur. Boleh itu. Jadi banyak yang kemudian yang sewu seneng dengan baju, ada yang seneng dengan tas. Ya. Ada yang punya tas lebih dari satu. Nah, banyak. Ngasih lemari ini isi tas. Itulah malah ngebot-boti pertanyaan di akhirat toh. Kau gunakan untuk apa tasmu? Berapa jumlah tasmu? Wah, malah tambah suwi to kuwi. Ngenjing tasnya didol gawe Palestina. Digentekake. Begitu. Berapa ada yang senengane rantang, Masya Allah. Yang jenenge lemari penuh dengan rantang. Peso rantang. Ada yang senengane napa? Ting niku lho, ana gelas ana apa? Wis cetha penuh lemarinya itu dengan ini dengan itu. Bolo pecah itu loh. Kayak ono arisan saya melu meneh jajal. Iki mubah oleh gitu ya. Ora apa-apa oleh. Ning tidak mengena sunnah. Bahasan ono penggalangan dana Palestina pati murah yang metu kok. Piro Bu 45.000? 1000. Oh, ngeri toh. Bahkan kemarin sempat rame itu yang viral tentang istri para pejabat yang api-apian tas. Mosok tas harganya kok jutaan ya? Ratusan juta bari ya Allah. Ratusan juta ya? Nggih. Niki wonten ya, tas kok ratusan juta nah, isine gegek ming 1000 aja itu. Ya Allah ya Rabb. Ini mubah, ini boleh. Ning akhirnya ini jebakan. Sehingga orang berpikir ke situ. Yo akhirnya gaya. Bahkan onten sing punya mobil lebih dari satu. Gitu? Onten sing punya mobil lebih dari satu. Ada yang memang buat rumah garasine kira-kira untuk 4 mobil. Kayak loro niku cerita karo kancane. Niki masih 2 lagi masih cukup. Ngono. Jadi seneng mengkoleksi mobil. Orang mesti dinggo, ndak yo mobil papat dinggo bareng. Minggu tak ganti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis beda.
Ini ternyata saudara kita di Palestina sedang meregang sakit. Tentara-tentara baru mempertahankan satu jengkal tanah yang akan dikuasai Israel. Kita malah damai-damai saja. Malah menghari minggur rena-rene dengan gonta-ganti kendaraan. Kan eman-eman itu, enggak prioritas. Monggo tiba-tiba kok meninggal dunia, mobil yang 4 itu enggak sampai akhirat. Kecuali putra-putrinya soleh, solihah. Kayak gawe bapak wae sing ora ono, ki mobil kirim Palestina. Kan gitu. Mobil ini ditukar jadi uang kirim ke sana. Nek dikirim mobil malah ngrekoso rek opo. Kirim duit. Itu malah sampai alam kubur. Bapaknya di alam kubur kaget, tiba-tiba ono mak bedunduk. Mak bedunduk napa? Ujuk-ujuk kok ono gedabruk amal soleh kok ngendi iki? Jebule putra-putrinya soleh solihah. Karena hartanya digunakan untuk amal jariah gitu. Nah, coba kalau putra-putrinya enggak soleh-solihah, rebutan. Malah do longko wong kok rebutan akhirat. Ya ono ning longko. Sing akeh do rebutan dunya. Begitulah Bapak Ibu. Yang keenam, sibuk kepada amal yang tidak lebih utama. Nek tadi mubah. Yang keenam, sibuk kepada amal yang tidak lebih utama. Ada yang mungkin kuat sholat tahajudnya, tetapi dia malah tidak sholat subuh berjamaah. Ini amal utama. Tahajud itu amal utama, tapi sholat subuh berjamaah lebih utama. Banyak nggak tahu itu. Jadi sibuk dengan hal-hal yang tidak lebih utama. Maka untuk itu kita harus paham ilmunya. Maka surga itu identik dengan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk thalabul ilmi, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ilmu identik dengan surga. Karena untuk masuk surga butuh ilmu gitu. Bahkan kemarin saya ngaji dari Sukoharjo pulang mampir seseorang yang luar biasa, mendengar ceritanya beliau sangat entengan untuk infak. Sangat entengan untuk infak. Saya silaturahim memaksakan diri karena undangan saya jam 1 ada undangan dari Bupati untuk ikut hadir dalam pelepasan pamitan Bupati Temanggung. Itu. Saya hadir telat karena saya mampir dulu ke bapak-bapak ini. Saya dialog sebentar dengan bapak-bapak. Sebetulnya infak untuk lembaga pendidikan dengan masjid, Pak, itu lebih jariah ke pendidikan. Dia langsung nyantel kok. Betul. Nek masjidnya ono gempa hancur. Nek pendidikan nek ono gempa pendidikannya hancur, ning ilmu yang pernah orang belajar ilmu di situ terus mengalir. Itu kata-kata dia. Lah, kok malah luwih cepet le nompo. Sinyalnya lebih kuat. Nggih. Nah, infak kepada pendidikan itu anak yang pernah thalabul ilmi di situ, misalnya, terus kemudian dia amalkan, terus dia dakwahkan, dia sampaikan kepada yang lain, itu jariah terus. Dia berpikir begitu. Sementara beliau baru saja mendapatkan amanah untuk pembelian tanah 600 juta. Wah Pak Ustadz, saya barusan ada amanah 600 juta ini. Wis muga-muga ndang rampung Pak. Ternyata beliau itu kenal saya nggak tahu. Itu alhamdulillah. 3 hari kemudian ngirim 30 juta. Ustadz niku damel tumbas gendeng ngoten. Ken damel tumbas gendeng. Mboten tak tambah tumbas mobil mboten. Damel ke gendeng. Alhamdulillah. Ini salah satu contoh. Dia kuat pikirannya. Ini mana yang lebih utama. Bahkan kemarin saya mampir juga ada orang yang kula jan nek infak kalih masjid wegah pripun to? Masjid do digawe apik-apik do ora diisi. Wonten Pak sing ngoten niku kemarin. Ndak mau pembangunan pemugaran masjid katanya. Sing ngisi ming niku-niku mawon. Malah kula tak golek sing cetha mawon gitu. Ada sampai begitu. Ini karena makin bertambah
akhir-akhir zaman ini masjid semakin api-api sing ngisi sithik. Jamaahnya ya 1 soft 2 soft. Tidak bisa penuh. Penuh nek dong Jumatan. Malah sekarang masjid gawe gawe pehnikan sekarang. Ya Bu ya. Kapan Al Amin pehnik nilai masjid? Masjid Solo Zaid. Kalau tak pikir-pikir masjid saiki kok do gawe dolan to ya. Kayak kaya Borobudur Pak yo. Borobudur ke gawe pehnikan gitu. Lah ya masjid itu sekarang api-api do gawe. Onggo sing kemana ziarah nanti tindak ke masjid. Itu sekarang. Niki Masjid Al-Amin kalau kok digawe sing apik ngono oleh bantuan saka Emirat Arab, digawe apik, parkirane ombok, jajal nek ora gawe piknik. Ning yo apik juga wong siar ya. Nek yo kudune jamaahnya juga sebagus masjidnya. Gitu Bapak sekalian. Pun nggih. Pun entek. Rampung. Tugas kula rampung. Niki kula perjalanan menuju Kepil. Kepil lewat Kali Anggrek munggah mriku. Nek lewat Kertek kok kaduan kados iki. Lewat pundi? Paraan. Gitu. Mudah-mudahan lancar ya Bu, didoakan. Ada pengajian di sana, Muscap pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah dengan pimpinan cabang Nasihatul Aisyah, PCPM dan PCNA. Begitu. Ngoten nggih. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pamatur kata yang kurang pas, kurang meranani ing penggalih, rada geguyon, nyuwun pangapunten. Niat kita sama-sama untuk menambah kebaikan, tawasobil haq wa tawasobis sabr. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.